Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pasangan yang berjuang melawan kekuatan gelap. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pak Hasan adalah seorang pria sederhana yang sudah memasuki usia senja. Setiap pagi, dia selalu mengawali hari dengan berjalan kaki ke pasar, tempat dia menjual berbagai macam sayur yang ditanamnya sendiri di kebun belakang rumah. Bagi Pak Hasan, kebun adalah jantung hidupnya. Selama bertahun-tahun, kebun itu telah memberi banyak berkah bagi keluarganya. Dia mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai setiap tanaman yang tumbuh dan memberi mereka pemahaman tentang pentingnya ketekunan serta kerja keras. Di sisi lain, Nurma, istrinya, adalah seorang wanita yang bijaksana dan penuh perhatian. Sejak muda, dia sudah terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang keras, dan dia selalu menjadi penopang utama bagi keluarga mereka. Setiap hari, dia akan mengurus rumah tangga dengan penuh cinta. Dari memasak hingga mencuci pakaian, semuanya dia lakukan dengan penuh perhatian. Meskipun kesibukannya mengurus rumah, Nurma selalu menyempatkan diri untuk mendampingi Pak Hasan bekerja di kebun, memberikan semangat agar semua bisa berjalan dengan lancar. Kehidupan mereka meski sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi cinta mereka satu sama lain selalu menjadi sumber kekuatan. Pak Hasan sering berbicara tentang cita-cita dan harapan-harapannya untuk masa depan, meskipun dia tahu bahwa usianya semakin bertambah. Namun, ia selalu merasa bahagia karena dia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Pak Hasan dan Nurma memiliki dua anak, Rian dan Liza. Mereka sudah dewasa dan bekerja di kota, tetapi mereka sering pulang untuk menjenguk orang tua mereka. Ketika pulang, Rian dan Liza selalu membawa cerita dan pengalaman baru yang membuat Pak Hasan dan Nurma merasa bangga. Meskipun anak-anak mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing, keluarga ini selalu menjaga ikatan yang kuat. Meskipun Pak Hasan dan Nurma sudah memasuki usia senja, semangat hidup mereka tak pernah pudar. Setiap malam, mereka duduk berdua di beranda rumah, mengobrol tentang hari-hari mereka yang sederhana namun penuh makna. Di sana, mereka merasa bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama, mereka sudah memiliki segalanya. Dalam setiap tatapan, ada cinta yang dalam, dan dalam setiap senyuman, ada kebahagiaan yang tulus. Kehidupan Pak Hasan dan Nurma yang tenang mulai terganggu ketika sebuah tawaran menggoda datang dari seorang pengusaha kaya bernama Dewa. Suatu hari, saat Pak Hasan tengah beristirahat setelah seharian bekerja di kebun, Dewa mendatangi rumah mereka. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan ekspresi serius yang menutupi wajahnya yang terkesan misterius. Dewa menawarkan Pak Hasan sebuah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, tanpa harus bekerja keras di kebun. Bapak dan ibu punya kebun yang subur. Saya bisa bantu dengan menyediakan modal, dan kita bagi hasil yang adil, kata Dewa dengan suara halus namun penuh tekanan. Pak Hasan terdiam sejenak. Tawaran itu memang menggoda. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi, ditambah dengan biaya hidup yang tidak semakin murah, membuat pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Harta, yang selama ini terasa jauh dari jangkauannya, seakan datang dengan mudah. Namun, ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Sementara itu, Nurma, meski awalnya ragu, merasa bahwa tawaran itu bisa jadi membawa perubahan besar bagi keluarga mereka. Pak, mungkin ini kesempatan untuk masa depan yang lebih baik, kata Nurma dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Namun, sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai. Tanpa sepengetahuan Pak Hasan dan Nurma, Dewa bukanlah orang biasa. Di balik penawarannya yang menggiurkan, ada ritual gelap yang menjadi bagian dari cara dia memperoleh kekayaan. Dewa terlibat dalam kelompok rahasia yang mempercayai bahwa kekuatan mistis dapat mengubah nasib. Dan untuk itu mereka melakukan ritual-ritual aneh yang penuh dengan darah dan pengorbanan. Suatu malam, Dewa mengundang Pak Hasan untuk mengikuti sebuah pertemuan rahasia.
Dengan janji kemakmuran yang semakin jelas di depan mata, Pak Hasan merasa ragu namun tergoda. Dalam pertemuan itu, Dewa menjelaskan bahwa mereka harus melakukan sebuah ritual untuk membuka jalan kekayaan. Hanya dengan mengorbankan sedikit, maka semuanya akan berubah, kata Dewa dengan suara yang terdengar meyakinkan. Ritual itu melibatkan pengorbanan benda berharga, bahkan jiwa. Pak Hasan merasa ada sesuatu yang tidak benar. Namun pengaruh kekayaan yang dijanjikan mulai menguasai pikirannya. Saat malam itu tiba, Nurma yang mencurigai sesuatu yang aneh ikut terlibat, tanpa sepenuhnya memahami akibatnya. Ritual dimulai, dan Pak Hasan tanpa sadar terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Dalam keheningan malam yang mencekam, suasana yang gelap dan penuh ketegangan menggantikan ketenangan yang dulu menjadi kehidupan mereka. Begitu banyak yang dipertaruhkan, dan jalan mereka ke depan menjadi kabur oleh godaan harta yang begitu kuat. Namun, siapa sangka, godaan ini akan menuntun mereka pada bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar materi. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, hidup Pak Hasan dan Nurma berubah dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa canggung. Nurma, yang selama ini menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, kini tampak berbeda. Meskipun tubuhnya tampak sama, ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ada keteguhan yang tak biasa, sebuah aura yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pak Hasan, yang merasa ragu tentang apa yang telah terjadi pada malam ritual, mencoba berbicara dengan istrinya. "Nurma, ada apa denganmu? Kamu tampak seperti bukan dirimu yang biasa," kata Pak Hasan dengan nada cemas. Namun, Nurma hanya tersenyum tipis, senyum yang tak lagi hangat seperti biasanya. "Aku baik-baik saja, Pak. Jangan khawatir," jawabnya, tetapi suaranya terdengar asing, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Nurma mencoba meyakinkan Pak Hasan bahwa semuanya normal, tetapi perubahan yang tampak jelas di dirinya membuat Pak Hasan semakin cemas. Hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Nurma menjadi lebih pendiam. Bahkan saat mereka berdua menghabiskan waktu bersama, dia mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Tentang kekuatan mistis, tentang takdir, dan tentang dunia yang tak terlihat oleh orang biasa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin sulit dipahami, seperti ada pengaruh yang lebih kuat yang mendominasi pikirannya. Pak Hasan merasa ada yang aneh dengan istrinya. Namun setiap kali dia mencoba membicarakannya, Nurma akan menjauhkan diri dan mengubah topik pembicaraan. Tidak hanya itu, Nurma mulai menunjukkan kemampuan yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya. Suatu pagi, saat mereka sedang berbelanja di pasar, Nurma tiba-tiba mengangkat sebuah keranjang yang sangat berat dengan mudah, meskipun sebelumnya dia selalu kesulitan melakukannya. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa melongo, tapi Pak Hasan merasa ada yang salah. Suatu malam, Pak Hasan terbangun dari tidur dan melihat Nurma berdiri di luar rumah, menghadap ke bulan yang terang. Matanya kosong, dan tubuhnya tampak kaku. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti, seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Hasan mendekat, merasa takut, dan menyentuh bahunya. Nurma menoleh dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Apa yang terjadi denganmu, Nurma?" Pak Hasan bertanya dengan suara gemetar. Dengan suara yang terasa jauh, Nurma menjawab, "Aku sudah menemukan jalan yang lebih besar, Pak. Aku tak perlu lagi hidup seperti dulu. Aku tak perlu lagi merasa takut pada dunia ini." Pak Hasan terkejut mendengar jawaban itu. Nurma tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Ada sesuatu yang menguasainya, sesuatu yang datang dari tempat yang sangat gelap. Nurma kini bukan lagi wanita yang ia kenal. Pak Hasan merasa bingung, terjebak di antara cintanya pada istrinya dan ketakutannya terhadap perubahan aneh yang terjadi padanya. Hari-hari berlalu, dan Pak Hasan semakin merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Nurma seolah semakin menjauh, terperangkap dalam pengaruh ritual gelap yang telah mereka jalani. Setiap kali Pak Hasan mencoba untuk menyelidiki lebih dalam, Nurma selalu menanggapi dengan cara yang lebih dingin dan misterius. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pengaruh gelap itu semakin kuat, menjerat Nurma dalam jurang yang tak bisa dia lihat ujungnya. Namun, Pak Hasan tak bisa berdiam diri. Di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa ada cara untuk menyelamatkan Nurma. Tetapi untuk itu,
Dia harus melawan kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa dia bayangkan. Pak Hasan tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depannya. Semakin hari, Nurma semakin terperosok dalam kekuatan gelap yang tak terjangkau akal sehatnya. Hari-hari mereka semakin terasa sunyi, dan meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, Pak Hasan merasa seolah jarak yang jauh semakin terbentang antara mereka. Nurma yang dulu penuh kasih, kini lebih seperti bayangan dari dirinya sendiri. Kehidupan mereka yang dulu sederhana dan bahagia kini terasa hampa. Pak Hasan kerap kali terjaga di malam hari, termenung memikirkan apa yang salah. Apakah dia terlalu tergoda oleh tawaran harta yang datang begitu mudah? Apakah dia seharusnya menolak ritual itu sejak awal? Penyesalan mendalam mulai menggerogoti hatinya, dan rasa bersalah menyelimuti setiap langkah yang diambilnya. Dalam kegelapan malam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya? Di tengah pergulatan batinnya, Pak Hasan memutuskan untuk mencari cara agar bisa membebaskan Nurma dari cengkraman kekuatan gelap yang kini menguasainya. Ia ingat kembali ajaran-ajaran yang dulu ia terima tentang pentingnya pertobatan dan doa. Dengan harapan yang masih tersisa, ia mulai menjalani malam-malam penuh doa, memohon ampunan dan petunjuk agar ia bisa menemukan jalan keluar. Pada suatu malam yang hening, Pak Hasan memutuskan untuk menemui seorang pemuka agama yang dikenal bijak di desanya. Pemuka agama itu, yang sudah lama tidak ia jumpai, mendengarkan cerita Pak Hasan dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan penuturan panjang lebar mengenai apa yang telah terjadi, sang pemuka agama menatapnya dengan penuh kasih. Pak Hasan, jalan yang Anda pilih memang salah. Tetapi ingat, setiap kesalahan bisa diperbaiki. Pertobatan adalah kunci, kata sang pemuka agama dengan lembut. Namun, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Anda harus bersedia menanggung konsekuensinya. Dan yang lebih penting, Anda harus siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Pak Hasan merasa seolah ada harapan yang kembali menyala dalam dirinya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan memulai langkah pertama untuk membebaskan Nurma. Tetapi, ia tahu bahwa jalan ini penuh dengan bahaya. Meskipun hati nuraninya penuh dengan penyesalan, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nurma adalah dengan menghadapinya langsung. Namun, apakah Nurma masih bisa diselamatkan? Ataukah ia sudah sepenuhnya terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijangkau? Keesokan harinya, Pak Hasan kembali ke rumah dengan hati yang berat. Nurma masih di sana, seperti biasanya, namun ia bisa merasakan perubahan yang jauh lebih mendalam. Ada sesuatu yang semakin mengerikan dalam tatapan matanya. Keberanian Pak Hasan menguat, dan ia mulai mengungkapkan apa yang telah ia pelajari. Nurma, kata Pak Hasan dengan suara gemetar, aku ingin kita keluar dari kegelapan ini. Aku menyesal telah membiarkan kita terjerumus ke dalamnya. Aku ingin kembali ke jalan yang benar. Namun, Nurma hanya tersenyum dengan ekspresi yang sulit dipahami. Kau sudah terlambat. Pak, jalan ini sudah memanggilku. Kau tidak bisa menarikku kembali. Jawabnya, suaranya terdengar penuh kekuatan yang tak terjangkau. Pak Hasan merasakan beratnya kata-kata itu, tetapi ia tidak menyerah. Setiap malam, ia berdoa lebih keras, mencari jalan keluar yang lebih terang. Tetapi, semakin ia berusaha, semakin dalam ia merasa tenggelam dalam jurang penyesalan. Akankah usaha pertobatannya membuahkan hasil? Ataukah kegelapan itu terlalu kuat untuk dihadapi? Bahkan oleh seseorang yang penuh dengan penyesalan seperti dirinya, semua itu masih menjadi tanda tanya yang menakutkan bagi Pak Hasan. Pak Hasan merasa langkahnya semakin berat. Meskipun tekadnya untuk menebus kesalahan semakin kuat, kenyataan bahwa Nurma semakin jauh dari dirinya membuat hatinya diliputi kebingungan. Ia tidak bisa berhenti merasakan penyesalan, dan dalam setiap doa yang dipanjatkan, ada permohonan agar diberi kekuatan untuk mengubah keadaan. Ketika harapan tampaknya semakin pudar, ia teringat kembali pada kata-kata pemuka agama yang ia temui beberapa hari lalu. Setiap ujian adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih besar, ujar sang pemuka dengan bijak. Dengan tekad yang lebih bulat, Pak Hasan memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Desa itu adalah tempat di mana ia pertama kali mendengar tentang ritual gelap yang mengikatnya dan Nurma dalam jaring-jaring takdir yang kelam. Mungkin, di sana,
Ia bisa menemukan jawaban atau setidaknya seseorang yang bisa membantunya melepaskan diri dari ikatan yang mengikat mereka. Saat Pak Hasan tiba di desa, suasana yang dulu akrab baginya kini terasa asing. Ia merasakan adanya perubahan besar, seolah desa itu telah berubah seiring dengan perubahan dalam dirinya. Ia bertemu dengan beberapa orang tua yang mengenalnya, namun mereka semua tampak enggan berbicara tentang apa yang telah terjadi. Mereka hanya memberinya tatapan yang penuh keprihatinan, seolah-olah mereka tahu bahwa kegelapan yang melanda dirinya dan keluarganya sudah terlalu dalam. Pak Hasan akhirnya menemui seorang sesepuh desa yang dulu dikenal bijaksana. Pria tua itu, yang sekarang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, menerima kedatangan Pak Hasan dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. "Kau kembali," ujar pria tua itu, suaranya penuh dengan pengertian. "Aku sudah tahu tujuanmu. Tetapi, ingatlah, apa yang terjadi tidak bisa diubah begitu saja. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya." Pak Hasan, meskipun hati diliputi rasa cemas, menceritakan segala hal yang terjadi, bagaimana ia terjebak dalam godaan ritual gelap, dan bagaimana ia sekarang berusaha mengembalikan Nurma ke jalan yang benar. Ia menjelaskan tentang penyesalannya, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam dosa yang semakin membelenggu hidupnya. "Apa yang harus saya lakukan? Apa ada harapan untuk menyelamatkan Nurma?" Sesepuh desa itu menatap Pak Hasan dengan sorot mata yang tajam, seolah menilai kedalaman penyesalannya. "Ada harapan, Pak. Tetapi harapan itu datang dengan ujian yang berat. Kamu harus siap menghadapi kenyataan yang lebih pahit," katanya. "Untuk menyelamatkan Nurma, kamu harus berhadapan langsung dengan kekuatan yang ada di balik ritual itu. Kamu harus menantang kekuatan itu dengan keyakinan yang lebih kuat dari segala sesuatu yang pernah kamu alami. Hanya dengan begitu, kamu bisa membebaskan dirimu dan istrimu." Pak Hasan merasa berat mendengar kata-kata itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan. Dalam hening malam itu, sesepuh desa memberikan sebuah petunjuk. Sebuah tempat yang disebut Puncak Kegelapan. Sebuah tempat yang dipercaya bisa menguji siapa saja yang mencoba menghadapinya. Di sanalah Pak Hasan harus menghadapi ujian terakhir. Ujian yang tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga keberanian hatinya. Keesokan harinya, dengan berat hati namun penuh harapan, Pak Hasan berangkat menuju Puncak Kegelapan. Perjalanan itu penuh dengan kesulitan, dihadapkan pada medan yang berat dan cuaca yang tak menentu. Setiap langkah terasa semakin menekan, namun tekadnya untuk menyelamatkan Nurma tetap menyala. Ia tidak bisa mundur sekarang. Sesampainya di puncak, Pak Hasan disambut oleh sebuah suasana yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kabut tebal menyelimuti seluruh area, dan di kejauhan, terdengar suara-suara aneh yang membuat tubuhnya menggigil. Namun, Pak Hasan tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan langkah pasti, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menunggunya di balik kabut dan kegelapan. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian yang akan datang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Kekuatan gelap yang telah menguasai dirinya, dan Nurma akan segera menghadapinya dalam bentuk yang tak terduga. Akankah ia berhasil mengatasi ujian ini, atau justru akan terperosok lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa ia atasi? Semua itu akan terungkap di hadapan Pak Hasan dalam perjalanan yang penuh dengan ujian hidup ini. Pak Hasan berdiri tegak di tengah kabut tebal yang menyelimuti puncak kegelapan. Di sekelilingnya, suasana terasa mencekam, seolah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan semakin mendekat, seperti panggilan dari dunia lain, mengingatkan Pak Hasan akan setiap keputusan yang telah ia ambil. Semuanya telah membawa dirinya ke titik ini, di mana ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di depan Pak Hasan, terbentang sebuah altar batu yang terlihat sangat tua. Di atasnya terukir simbol-simbol kuno yang seolah hidup, berkilau dalam kegelapan. Altar itu merupakan titik pusat dari ritual penyucian yang harus dilaksanakan. Dari kata-kata sesepuh desa, Pak Hasan tahu bahwa ritual ini bukan hanya tentang pengampunan, tetapi juga tentang pembuktian ketulusan hatinya. Jika ia benar-benar ingin menyelamatkan Nurma dan dirinya, maka ia harus membuktikan bahwa tekadnya lebih kuat daripada segala godaan yang telah menggoda mereka. Pak Hasan melangkah maju dan mulai mempersiapkan diri. Ia membuka tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya ada berbagai benda yang harus digunakan dalam ritual ini. Beberapa daun,
rempah-rempah, dan lilin hitam yang diambil dari tempat yang sangat jauh. Semua benda ini memiliki kekuatan tertentu, dan hanya dengan penggabungan yang tepat, ritual ini bisa berjalan dengan sempurna. Tangan Pak Hasan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Ketika ia menyalakan lilin hitam, api yang menyala tampak berbeda dari api biasa, lebih gelap, lebih tajam. Cahaya lilin itu mengarah ke simbol-simbol kuno di altar, seolah menyentuh inti dari kekuatan yang terkandung di dalamnya. Pak Hasan membaca mantra yang telah ia pelajari dari sesepuh desa, suara bibirnya bergetar dalam ketegangan. Setiap kata yang keluar membawa beban berat di hati, seperti mengingatkan kembali akan segala dosa yang telah dilakukannya. Seketika, angin kencang berhembus, membuat api lilin menyala semakin besar. Dari kegelapan, muncul bayangan besar yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Pak Hasan merasakan kehadiran itu, sebuah kekuatan gelap yang menguji keberaniannya. Bayangan itu menyapa Pak Hasan dengan suara serak. Kau datang untuk menebus dosa-dosamu, tetapi apakah kau benar-benar siap untuk meninggalkan kegelapan yang telah kau pilih? Pak Hasan menelan ludah, tidak gentar. Saya siap, jawabnya dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Saya telah melihat betapa buruknya jalan yang saya pilih, dan saya berjanji tidak akan kembali ke sana lagi. Bayangan itu tertawa rendah, seolah meremehkan kata-kata Pak Hasan. Bukti, Pak Hasan. Bukti dari ketulusanmu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti Pak Hasan, dan di hadapannya muncul sebuah gambaran, sebuah ilusi yang menggambarkan masa lalunya, masa ketika ia tergoda oleh janji-janji harta dan kekuasaan. Nurma, istrinya, tampak dalam bayangan itu, tetapi wajahnya dipenuhi kegelapan. Pak Hasan tahu ini adalah ujian terakhir. Apakah ia akan jatuh lagi dalam godaan yang sama? Pak Hasan merasa cemas. Namun ia mengingat kembali apa yang telah ia pelajari sepanjang perjalanan ini. Ia menutup matanya dan mengingat kembali janji-janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Untuk menebus segala kesalahan. Untuk menyelamatkan Nurma dari kegelapan yang telah menguasainya. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia mengucapkan kata-kata yang menggetarkan. Saya memilih untuk meninggalkan masa lalu saya. Saya memilih untuk menjadi lebih baik. Untuk Nurma dan untuk diri saya sendiri. Mendengar kata-kata itu, bayangan gelap yang hadir di hadapannya mulai menghilang, seperti tersapu oleh angin. Cahaya semakin terang, dan Pak Hasan merasakan seolah-olah dunia kembali seimbang. Ia merasakan kekuatan di dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keberanian yang datang dari tekad yang tak tergoyahkan. Namun, ritual ini belum selesai. Di ujung altar, sebuah bentuk tubuh mulai terbentuk, dan itu adalah Nurma, dengan mata yang tampak kosong dan tubuh yang lemah. Pak Hasan berlari mendekat, tetapi tiba-tiba bayangan gelap itu kembali, menahan langkahnya. Ingatlah, suara itu menggema, untuk mengembalikan apa yang hilang, kamu harus berkorban. Pak Hasan tidak ragu. Saya akan berkorban apapun untuk menyelamatkannya, katanya dengan tegas. Bayangan itu menghilang, dan tanpa diduga, Nurma terbangun. Namun, matanya masih dipenuhi kebingungan, seolah-olah dia terjaga dari tidur panjang yang tidak pernah ia pilih. Pak Hasan meraih tangannya dan berkata, Nurma, ini adalah awal baru. Aku tidak akan lagi membiarkan kegelapan menguasai kita. Dengan itu, ritual penyucian pun selesai. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa hidup dalam cahaya, dan meninggalkan segala yang gelap yang pernah mengikat mereka. Kini, mereka akan kembali bersama, namun kali ini, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Pak Hasan dan Nurma berjalan menyusuri jalanan desa yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Setelah ritual penyucian, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Desa mereka yang dahulu damai kini mulai diguncang oleh peristiwa yang tak terduga. Bencana alam yang datang dengan tiba-tiba, menguji apakah ketulusan hati mereka benar-benar cukup untuk melawan kekuatan alam. Malam itu, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat. Angin kencang berhembus, dan dalam sekejap, awan gelap menutupi seluruh langit. Tanah mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari jauh.
Desa yang sebelumnya tampak damai kini berubah menjadi lautan kekhawatiran. Penduduk berlarian mencari tempat perlindungan. Namun banyak yang terjebak di jalanan yang rusak akibat tanah longsor yang terjadi di beberapa titik. Pak Hasan dan Nurma berdiri terpaku di tengah desa, menyaksikan bencana yang datang begitu cepat. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian dari seberapa jauh mereka telah berubah. Kita harus membantu mereka, kata Pak Hasan dengan suara tegas, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Nurma mengangguk, matanya penuh tekad. Mereka tidak bisa berdiam diri, terutama setelah segala yang telah mereka lalui. Mereka segera bergabung dengan penduduk desa yang berusaha menyelamatkan diri dan membantu mereka yang terjebak. Pak Hasan memimpin kelompok kecil untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak di rumah mereka. Sementara Nurma bersama beberapa wanita desa lainnya, membantu membawa anak-anak dan orang tua yang tidak bisa berjalan jauh. Setiap langkah mereka terasa berat. Namun semangat untuk saling membantu dan menyelamatkan kehidupan membuat mereka tak gentar. Saat mereka melintas di tengah desa, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih hebat. Tanah longsor semakin mendekat, dan seolah-olah maut sudah di depan mata. Namun, dalam kepanikan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tengah kegelapan. Seperti kilatan petir, cahaya itu membelah kegelapan malam dan menciptakan sebuah jalan aman di tengah ancaman longsoran tanah. Pak Hasan dan Nurma saling pandang dengan takjub, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Cahaya itu seperti memberi mereka petunjuk arah, menunjukkan jalur yang aman untuk melarikan diri dari bencana yang semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti cahaya tersebut, memandu orang-orang yang terperangkap untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Cahaya itu terus memandu mereka, seperti sebuah keajaiban yang datang di tengah bencana. Setiap kali tanah longsor hampir menutup jalan, cahaya itu akan muncul lagi, memberi mereka jalur baru untuk melanjutkan perjalanan. Tak hanya itu, cahaya tersebut juga membawa aura ketenangan yang menenangkan hati mereka, mengusir rasa takut yang menguasai. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan dalam kegelapan dan bencana, Pak Hasan, Nurma, dan penduduk desa yang berhasil mereka selamatkan tiba di tempat yang lebih tinggi, jauh dari bahaya tanah longsor. Mereka melihat ke belakang dan menyaksikan desa mereka yang hancur, namun dengan hati penuh rasa syukur. Mereka selamat, dan itu semua berkat cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Nurma yang masih tampak kebingungan menatap Pak Hasan. Apa yang terjadi? Pak Hasan? Apa itu tadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hasan menggenggam tangan istrinya. Matanya penuh keyakinan. Itu adalah keajaiban. Aku yakin, itu adalah tanda bahwa kita benar-benar telah berubah. Kita diberi kesempatan kedua, dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Keajaiban yang mereka alami di tengah bencana itu, seperti memberi mereka harapan baru. Mereka tahu bahwa meskipun dunia di sekitar mereka sedang hancur, mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan dan melangkah maju. Dengan semangat yang baru, mereka berjanji untuk membangun kembali desa mereka, untuk menjaga setiap kehidupan yang tersisa dan memastikan bahwa segala yang telah mereka pelajari selama ini tidak sia-sia. Namun, dalam kedamaian yang mulai tercipta, Pak Hasan merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Bencana ini mungkin telah berlalu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka di masa depan. Keajaiban yang mereka saksikan malam itu hanyalah awal dari perjalanan baru yang akan menguji kekuatan iman dan keberanian mereka. Setelah bencana besar yang mengguncang desa mereka, Pak Hasan dan Nurma merasa seolah-olah hidup mereka diberi kesempatan kedua. Mereka yang selamat dari bencana bergegas kembali ke rumah mereka, melihat kondisi desa yang hancur. Namun ada secercah harapan yang muncul dari dalam diri mereka. Cahaya yang menuntun mereka melewati gelapnya bencana seolah mengisyaratkan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Kini, saatnya untuk membangun kembali bukan hanya fisik desa, tetapi juga jiwa warga yang selama ini terluka oleh kesalahan mereka. Pak Hasan dan Nurma memutuskan untuk memulai perjalanan ini dengan langkah yang tidak mudah, yaitu meminta maaf kepada warga desa. Mereka tahu bahwa di balik bencana ini, ada banyak luka yang belum sembuh. Mereka pernah membuat kesalahan besar, dan perbuatan mereka yang lalu, termasuk ritual gelap yang mengorbankan kehidupan, menjadi noda dalam kehidupan desa yang damai. Namun, mereka juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk menebus dosa adalah dengan memulai dari awal dan meminta pengampunan dari semua orang.
Hari itu, di sebuah lapangan terbuka yang sebelumnya menjadi tempat berkumpul warga desa, Pak Hasan dan Nurma berdiri di depan banyak orang. Mereka disaksikan oleh tetangga, teman, dan keluarga yang selama ini telah mengetahui perbuatan mereka, namun tetap memilih untuk diam. Suasana tegang, dan meskipun beberapa orang menatap mereka dengan penuh kebencian, tidak sedikit yang menunggu dengan hati terbuka. Dengan suara yang penuh penyesalan, Pak Hasan berbicara, "Kami tahu apa yang telah kami lakukan telah mencoreng hidup kalian semua. Kami terlalu lama terjebak dalam keserakahan dan kegelapan. Kami memohon maaf dari hati yang paling dalam atas segala kesalahan kami, dan kami berharap kalian memberi kami kesempatan untuk memperbaikinya." Nurma melanjutkan, dengan suara lembut namun penuh keteguhan, "Kami sadar bahwa kata-kata saja tidak cukup. Kami tidak akan pernah dapat menghapuskan semua yang telah terjadi. Tapi kami berjanji untuk tidak lagi terperosok dalam kesalahan yang sama. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi manfaat kepada desa ini, dan kami berharap kalian dapat memberi kami kesempatan untuk membuktikan niat kami yang sebenarnya." Mendengar pengakuan itu, suasana menjadi hening. Beberapa warga menatap mereka dengan tatapan penuh keraguan, sementara yang lain menundukkan kepala, seolah merenungkan kata-kata tersebut. Tidak ada yang segera berbicara, tetapi ada sebuah perubahan yang perlahan terjadi dalam diri setiap orang yang hadir. Perlahan, beberapa orang mulai maju, satu persatu. Mereka tidak berkata banyak, tetapi mereka memberi pelukan atau sentuhan lembut pada bahu Pak Hasan dan Nurma, sebuah tanda bahwa mereka menerima pengakuan itu, meskipun tidak semuanya bisa langsung memaafkan. Malam itu, warga desa berkumpul untuk merayakan langkah pertama mereka dalam perjalanan panjang menuju perdamaian. Sementara mereka mulai bekerja sama untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak, mereka juga menyadari bahwa yang lebih penting adalah memperbaiki hubungan yang telah lama retak. Pak Hasan dan Nurma ikut dalam setiap aktivitas, tidak lagi sebagai orang yang dulu, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga. Namun, proses ini tidak mudah. Beberapa warga yang masih diliputi kebencian mulai menunjukkan sikap dingin. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasan dan Nurma terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Tetapi, perlahan-lahan, semakin banyak orang yang mulai melihat perubahan dalam diri mereka. Pak Hasan tidak lagi memimpin dengan tangan besi, dan Nurma, yang dulu hanya seorang istri yang mengikuti suaminya, kini menjadi perempuan yang berani berbicara dan berkontribusi dalam setiap keputusan penting. Setiap hari, ada langkah kecil yang mereka ambil untuk menunjukkan perubahan. Mereka mulai mengorganisir pelatihan keterampilan untuk warga yang kehilangan mata pencaharian, membantu mereka membangun usaha baru yang lebih berkelanjutan. Mereka juga mulai membangun pusat komunitas untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi desa, tempat untuk semua warga, tanpa terkecuali, berbicara dan mencari solusi bersama. Meski jalan menuju pengampunan penuh dengan tantangan, mereka tidak lagi merasa takut menghadapi masa depan. Ada satu pelajaran penting yang mereka dapatkan dari bencana ini, bahwa perubahan sejati tidak datang dengan mudah, tetapi itu datang dengan kerja keras, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan tekad untuk memperbaiki segala yang rusak. Dengan setiap tindakan mereka, warga desa mulai perlahan mengubah pandangan mereka, dan sebuah desa yang hancur perlahan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Pak Hasan dan Nurma tahu bahwa mereka belum sepenuhnya diterima oleh semua orang, tetapi mereka merasa bahwa mereka telah mengambil langkah pertama yang benar. Seiring berjalannya waktu, mereka berharap dapat meraih kedamaian yang sejati, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk desa yang telah memberi mereka kesempatan kedua. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan, Pak Hasan dan Nurma mulai merasa bahwa meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk membangun kembali desa dan hubungan mereka dengan warga, ada satu hal yang masih terasa kurang, keberkahan sejati. Mereka merasa bahwa untuk benar-benar mengakhiri masa lalu kelam mereka perlu mencari seseorang yang dapat membimbing mereka, memberi petunjuk spiritual yang lebih mendalam. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa yang lebih jauh, tempat tinggal seorang kiai yang sangat dihormati, Kiai Mahfud. Kiai Mahfud adalah seorang ulama yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuannya menyembuhkan orang-orang dengan masalah batin yang mendalam. Banyak orang dari berbagai penjuru datang kepadanya untuk mencari pencerahan. Kabar tentang kehebatan Kiai Mahfud sudah terdengar jauh di telinga Pak Hasan dan Nurma.
dan mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk bertemu dengan orang yang diyakini mampu memberikan pencerahan bagi jiwa mereka. Perjalanan menuju desa Kiai Mahfud tidaklah mudah. Mereka melewati hutan lebat dan jalan yang penuh tantangan. Namun, rasa penyesalan dan keinginan untuk mencari jalan keluar dari masa lalu mereka membuat mereka terus berjalan. Hari demi hari, mereka bertahan meskipun tubuh mereka lelah. Karena di dalam hati mereka ada harapan yang tidak pernah padam. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tenang. Desa ini tampak damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Mereka disambut oleh seorang santri muda yang mengantar mereka ke rumah Kiai Mahfud. Ketika mereka sampai di sana, mereka merasakan suasana yang sangat berbeda. Udara terasa sejuk dan hati mereka mulai tenang. Meskipun beban berat masih menggantung. Kiai Mahfud menyambut mereka dengan senyum penuh ketenangan. Matanya yang tajam dan penuh wibawa menatap mereka, seolah bisa membaca segala isi hati mereka. Tanpa berkata banyak, Kiai Mahfud mengajak mereka duduk dan memulai percakapan dengan lembut. "Apa yang membawamu jauh-jauh ke sini?" tanya Kiai Mahfud, suaranya penuh empati. Pak Hasan dan Nurma saling berpandangan. Lalu Pak Hasan memulai cerita mereka. Ia mengungkapkan segala penyesalan dan kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu, serta usaha mereka untuk memperbaiki hubungan dengan warga desa. Namun, mereka merasa masih ada yang hilang, rasa damai yang sejati dan penerimaan dari Tuhan. Kiai Mahfud mendengarkan dengan seksama, tanpa interupsi. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Tuhan itu Maha Pengampun," ujarnya dengan lembut. "Namun, untuk menerima pengampunannya, kalian harus terlebih dahulu menerima diri kalian sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan kehidupan kalian. Yang penting adalah apa yang kalian lakukan sekarang, dan apa yang kalian niatkan untuk masa depan." Kata-kata Kiai Mahfud menembus hati Pak Hasan dan Nurma. Mereka sadar bahwa mereka telah terlalu lama terbelenggu oleh perasaan bersalah dan penyesalan. Mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun ada hal yang lebih penting dari itu, mereka harus memaafkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kiai Mahfud melanjutkan, "Lakukan apa yang kalian bisa untuk dunia ini, tanpa menunggu penghargaan atau pengakuan. Keikhlasan adalah kunci. Tuhan akan melihat usaha kalian, dan itu lebih dari cukup." Pak Hasan dan Nurma merasa seperti sebuah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka merasa bahwa pertemuan ini adalah titik balik yang mengubah pandangan hidup mereka. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan hidup dengan rasa bersalah yang tak berujung. Yang penting sekarang adalah memanfaatkan sisa hidup mereka untuk memberikan manfaat bagi sesama. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Kiai Mahfud memberikan mereka beberapa nasihat terakhir. "Kalian telah memulai perjalanan yang benar. Teruslah berjalan di jalan yang lurus, dan jangan takut untuk berbuat baik. Ingatlah, kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu mendapat tempat di hati manusia dan di sisi Tuhan." Pak Hasan dan Nurma mengucapkan terima kasih kepada Kiai Mahfud, dan mereka merasa lebih ringan setelah menerima petuah bijak tersebut. Saat mereka meninggalkan rumah Kiai Mahfud, hati mereka penuh dengan rasa syukur dan harapan. Mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir, tetapi kali ini mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya, dengan lebih banyak kedamaian di dalam hati. Mereka kembali ke desa dengan semangat baru, bertekad untuk melanjutkan usaha mereka dalam memperbaiki kehidupan desa dan hubungan dengan sesama. Meski jalan itu panjang dan penuh tantangan, mereka kini tahu bahwa selama mereka melangkah dengan niat yang baik dan hati yang bersih, tidak ada yang tidak mungkin.